kondisional misalkan, ya kan. Hari ini aja mungkin. Kalau kalian jam ini kosong, kira-kira apa yang akan dilakukan? Tidur. Nah itu contoh kontrol flow. Kalau tidak kosong berarti kita kuliah sambil tidur ya. Atau mungkin ketika ya kalian tadi yang beragama Islam Muslim ya, mohon maaf, kalau tadi pagi ya tidak sahur, apa yang dilakukan? Hari ini tetap menjalankan ibadah puasa atau tidak? Itu kan sebuah contoh kondisional ya, atau kondisi yang terserah kita apa yang akan kita lakukan gitu. Begitu juga dengan program. Kalau di dalam program, contoh saja di sebuah aplikasi Instagram mungkin yang mungkin teman-teman sering gunakan. Ketika kita mau masuk ke Instagram, kita harus login dulu. Pakai apa? Username dan password ya, atau email dan password gitu ya. Kalau misalkan password dan emailnya salah, apa yang akan terjadi? Nggak bisa login atau tidak bisa masuk ke beranda Instagram. Kalau misalkan berhasil, baru masuk ke beranda kita. Itu adalah contoh struktur kondisional. Jika, ya kan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, yang kedua adalah jenis kontrol flow. Yang kedua adalah perulangan. Kalau yang tadi itu adalah percabangan. Nanti percabangan jenisnya macam-macam. Nah, perulangan ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, ya kan. Setiap hari kalian melakukan rutinitas mungkin. Di setiap hari Senin jadwalnya di jam 7, 12, dan jam 3. Hari Senin berikutnya sama, ya kan? Jam 7, 12, jam 3 sore. Kita lakukan berulang-ulang selama itu akan terjadi seumur hidup kita atau hanya sampai batas waktu tertentu. Kuliah di hari Senin itu misalkan nih, kalian punya jadwal hari Senin itu jam 7, 12, jam 15. Itu akan terulang selama kita hidup di dunia ini atau ada batas waktu perulangan itu akan berhenti? Akan berhenti di waktu atau di batas waktu tertentu. Nah, syarat dari perulangan itu ada batasannya. Kalau perulangan itu tidak ada batasannya, berarti perulangan itu gagal. Ya, jadi syarat perulangan itu adalah ada batas perulangan. Kalau teman-teman pernah menggunakan salah satu teknik atau metode perulangan, misalkan for, ya kan? For I sama dengan 0, ya kan? I kurang dari 9. Nah, I kurang dari 9 itu adalah batas perulangannya. Langkah perulangannya adalah misalkan I increment atau mungkin pakai I plus 2 atau I plus 3, terserah teman-teman gitu kan kondisi. Nah, kita bahas yang pertama tentang percabangan. Ada if else, ada if else if, dan when. Nah, when ini sama dengan switch. Kalau teman-teman di bahasa C++ mungkin switch case, ya kan. Nah, kalau di Kotlin itu tidak lagi menggunakan keyword switch, tapi menggunakan when. Antara if else, dan if else if, dan when tentunya berbeda-beda tergantung kondisinya. Sebenarnya kalau logika kita sudah jalan, kita nggak perlu mengkotak-kotakkan jenis percabangan ini. If intinya ya hanya ada satu percabangan, yaitu if gitu, atau when, atau ya bukan dan. Saya bilang if atau when. Kalian mau menggunakan if atau when itu tergantung logika kita juga. Kalau kasus di suatu saat kalian menemukan kasus, ya kan, contoh nih, kalau saya mau mengkonversi nilai, ya kan, mata kuliah misalkan, yang 81 sampai dengan 100 dia nilainya A.
kemudian di antara 81 atau kurang dari 81 sampai dengan 61 dia B, kurang dari 61 sampai dengan 41 dia C, kurang dari 41 sampai dengan 21 dia D, kurang dari itu dia dapat nilainya E. Kira-kira struktur apa yang cocok digunakan untuk kasus tersebut? Pakai if else. Bisa nggak diselesaikan pakai when? Bisa, ya kan? Nah, sekarang tinggal gini, kalau when berarti kita harus menuliskan satu persatu, gitu ya. Nanti kita kasih contoh. Kalau kita menggunakan if else, ya kan, kita cukup memberikan range, ya kan, range jarak antara nilai yang akan kita tentukan 81 sampai dengan 100. Tapi kalau when kita harus tuliskan satu-satu kondisinya 81, 82, 83, 84 sampai dengan 100. Nah, itu akan memakan waktu lama untuk menuliskan kode program walaupun hasilnya sama. Oleh karena itu di sini saya tekankan teman-teman yang harus dipelajari, ditekankan dalam dunia pemrograman itu adalah logika pemrograman teman-teman. Karena logika setiap orang itu berbeda-beda, ya. Walaupun tujuannya itu sama atau menghasilkan sebuah kesimpulan atau solusi yang sama, tapi cara penyelesaiannya kadang tiap orang itu berbeda-beda. Nah, berarti berarti paling cocok adalah menggunakan if. Kalau misalkan kita mau mengkonversi nilai yang tadi ya 81 sampai 100 itu A itu seterusnya. Kalau when kita harus tulis satu-satu. Nah, sekarang kita akan membedakan if itu yang seperti apa, if else yang seperti apa, if else if yang seperti apa. Ini adalah contoh kasus percabangan if, ya. Percabangan if ini adalah dia hanya ada satu kondisi saja yang harus terpenuhi, teman-teman. Jadi harus terpenuhi. Kalau misalkan tidak terpenuhi, ya tidak ada statement apapun yang akan dikeluarkan. Jadi bentuk percabangannya bisa disimpulkan, bisa saya gambarkan sebagai berikut. Ada input, ini kondisi. Nah, kondisi ini nilainya harus true jika akan memberikan output atau statement yang kalian inginkan. Ini kondisi, ini input. Nah, nilainya harus true. Jadi kalau misalkan ada inputan yang masuk di kondisi tersebut, maka nilainya harus true. Contoh kasusnya misalkan, di sini saya mau mencari tahu bilangan genap atau ganjil, atau bilangan genap itu aja. Mengecek bilangan yang kita inputkan itu genap atau tidak, itu aja. Jadi di sini kira-kira strukturnya adalah if saya ambil kesimpulan A sama dengan modulus X, ya. Inputannya adalah 7. Kira-kira outputnya apa, teman-teman? Nggak ada outputnya, ya. Karena apa? Kalau kita cek kondisinya sudah tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat berarti tidak ada statement apapun yang akan dieksekusi. Kalau misalkan saya inputkan nilainya adalah 8, maka outputnya statementnya saya inputkan misalkan genap, outputnya adalah genap. Jadi program ini atau program percabangan ini hanya mampu menentukan bilangan genap saja, tidak bisa menentukan bilangan ganjil.
Bagaimana kalau kita menginginkan program atau percabangan ini mampu menentukan dia itu ganjil atau genap? Maka kita bisa memanfaatkan struktur if else atau percabangan yang kedua, ya, if else. Ini jika true, ini jika false. Nah, false-nya mengeluarkan output, dia adalah ganjil. Sekarang program ini mampu menentukan bilangan yang diinputkan itu ganjil atau genap. Nah, sebenarnya kita nggak perlu ya kan belajar mengotak-ngotakkan satu percabangan itu ada if, dua ada if else, tiga ada if else if. Itu nggak perlu sebenarnya. Cukup logika kalian aja bermain, berimajinasi aja. Nah, pernyataan if else itu digunakan apabila kita ingin mengeksekusi beberapa pernyataan dengan kondisi true, pernyataan yang lain dengan kondisi false. Contohnya tadi sudah jelas, menentukan bilangan ganjil atau genap. Nah, biasanya kondisi itu berisi nilai boolean atau hasil dari sebuah ekspresi perbandingan, dua nilai perbandingan atau hasil dari perbandingan antara kondisi satu dengan kondisi yang lain, kayak and atau or, gitu ya. Jadi nilainya, kondisinya yang ada di sini itu biasanya di percabangan itu adalah true or false saja atau bertipe boolean. Gak mungkin bisa bertipe yang lain karena erat hubungannya. Yang namanya struktur percabangan itu akan memanfaatkan kondisi true dan false, ya, untuk menjalankan statement 1 ataupun statement 2. Nah, di setiap statement, ya kan, kalau kita lihat di sini ada struktur if sederhana. If boolean expression, ya kan. Jika true, maka akan menjalankan statement 1. Jika salah, menjalankan statement kedua. Nah, statement 1 ini bisa berisi beberapa statement atau beberapa perintah, nggak hanya satu saja. Seperti yang ditunjukkan pada contoh struktur if else yang kedua, ya, statement 1, statement 2, statement 3, dan seterusnya. Jadi di setiap statement true atau false-nya itu bisa kalian isikan banyak statement, nggak hanya satu. Nah, contohnya sebagai berikut. Diinputkan sebuah nilai, ya, ada sebuah variabel nilai diinisialisasi nilainya adalah 80. Kemudian memanfaatkan struktur if else, ya kan, di mana kondisinya adalah jika nilai itu lebih dari 85, maka outputnya adalah dia atau selamat kamu lulus. Tapi kalau nilai yang diinputkan itu tidak lebih dari 85, maka outputnya adalah coba lagi ya. Maka bisa disimpulkan ini outputnya, Pak, statement yang kedua, ya, karena nilainya 80. Karena kondisinya mengharuskan kalau mengeksekusi selamat kamu lulus, kondisinya harus nilai ini harus lebih dari 80. Kalau nilai ini saya rubah, inisialisasi 80 menjadi 85, kira-kira outputnya apa? Lulus. Coba lagi, tetap coba lagi. Karena kenapa? Di sini statementnya atau kondisinya adalah nilai harus lebih dari 85. Kalau 85 itu tetap bisa lulus, gimana caranya? Ya di sini kondisinya kita rubah menjadi lebih dari sama dengan 85. Oke, yang ketiga adalah if else if. Ini adalah struktur percabangan bersarang, ya, salah satu jenis struktur if percabangan bersarang. Jika teman-teman, nah, contoh yang cocok atau kasus yang cocok itu pada contoh kasus yang tadi saya sudah jelaskan di awal, mengkonversi sebuah nilai 81
Jika nilainya 81 sampai dengan 100, maka nilainya adalah A. Kalau 81 sampai 61, nilainya adalah B. Saya kasih kuis sesuai dengan apa metode pembelajaran kita, OBE. Ya, fokus pembelajaran itu adalah mahasiswa. Nah, mahasiswa sebagai pusat studinya. Saya kasih kuis ya. Jika nilainya 81 sampai dengan 100, dia dapat nilai A. Kemudian 61 sampai dengan 80. Ya, 80. Ya, benar. 80. lah. Biar 81 ini nilai yang valid. Kalau kurang dari 81 berarti dia berarti 80. Ya, 80 itu ya. Nah, nanti kalau 80,5 dia ikut siapa? Kira-kira? B. Ini aja enaknya. Iya. Kan 80,5 nggak masuk orang. Iya nggak? Kalau misalkan dia dapatnya 80,5, kira-kira dia dapat A atau B? Nggak dapat nilai, karena nggak masuk ke dalam kondisi. Nah, ya sebenarnya saya nggak mau kasih clue, tapi jadi ngasih clue. Mau nggak mau? 81. Yang ini 61. Yang ini 41. Nah, ini udah clue ini. Oke, silakan buat apa namanya, statement if else if-nya atau buat sedukutnya. Tahu kan sedukut? Dulu pernah kan diajari di algoritma logika pemrograman. Nanti kalau yang bisa langsung aja maju ke depan. Dikerjakan dulu pakai orek-orekan nggak apa-apa. Sedukutnya aja nggak apa-apa, logikanya aja. Kira-kira buat statement else if kondisi. Nah, jika nilainya 8 kurang dari 100 sampai dengan 81, dia D, C, D, E. Enggak, aku terus mau masuk. Warna alim, sorry. Saya kasih tambahan. Kalau A saya kasih, nanti dapat nilai A, kemudian ada outputnya excellent gitu ya. Normal. Bukan ujian, itu. Hijau. Ayo buat sendiri easy, Pak. Green nggak sih daripada green? Yang dong. Stupid dumb kasih. Woi. Oke. Apa ini ya?
Filternya panjang kalau Iya kan? iya. Kalau apa itu yang giginya yang depannya maju lagi. Jadi masuk lagi ya? Oh normal. Yang bisa langsung ke depan aja. Masuknya buat itu. Nggak usah dibuat pakai bahasa Kotlin ya. Buat sedukutnya aja dulu. Ini betul kan udah kayak Ekspresi gitu. if else if-nya saja. Nggak usah sampai buat Maksudnya program. jadi print. Enggak, maksudnya langsung outputnya oh ya Excel-nya dulu. Ya pakai print kayak tadi. Langsung print excellent, print normal. Ada? Ayo. Maju dan maksudnya males. Apa itu? Oh itu. Orang soalnya nggak pernah bahas apa. Dari itu sana. Nanti minta tolong dituliskan di sebelah sini bagi yang bisa. Ke Yang bisa? Sidan. Ayo. Salah nggak dihukum, ya kan? Dan Salah nanti dibantu. ini. Uang sepatu. Ada pulpen. Ada pulpen nggak? Makan. Nggak usah takut salah. Easy loh. Kalau salah batal puasanya. Nggak apa-apa, coba aja dulu. Berani aja dulu. Ayo, siapa yang berani? Easy. Ini masih contoh kasus yang sangat-sangat sederhana. Ya kurang lebih besok kalau teman-teman desain sebuah aplikasi Android, ya, hal yang paling sederhana. Ini malah contoh kasus yang begitu panjang ini. Biasanya kalau Android itu kan masalahnya sederhana. Misalkan masalah login aja. Adanya kalau gagal ya bisa login. Kalau true bisa login, kalau salah ya gagal login aja. Berarti hanya ada dua kondisi. Ada dua statement saja sebenarnya. Berhasil masuk ke beranda atau tidak. Itu aja kalau buat aplikasi. Rata-rata hanya kondisinya sederhana. Kecuali kalau aplikasi akuntansi gitu kan, ya mungkin percabangannya agak banyak. Contoh ya kan, akuntansi kan macam-macam, ada neraca, ada laporan laba rugi dan sebagainya. Maka di sana mungkin struktur percabangannya akan lebih membutuhkan percabangan yang kompleks. Misalkan aplikasi GoFood yang pernah kalian gunakan, ya kan? Saya pesan nih, kalau di jam malam atau hujan tuh biasanya harganya naik gitu kan? Itu pasti pakai struktur if else juga atau percabangan. If hujan atau jika hujan tarif GoFood naik gitu kan. Atau jika kalian sudah belanja GoFood
sebanyak 10 kali, maka akan dapat voucher, gitu kan. Atau mungkin itu kan status GoFood akunnya kan ada apa? Bos, ada apa lagi? Juragan, gitu kan. Kalau di ini akun teman-teman di akun Gojek. Nah, bos itu jika kalian sudah dapat poin XP berapa ratus, gitu kan. Juragan kalau kalian sudah dapat poin XP berapa ratus, itu kan pakai if else juga sebenarnya. Ini pun juga sama, kalian maju ini pakai if else juga sebenarnya kan, pertimbangan. Kalau saya maju benar atau salah dapat poin. Ayo siapa yang mau maju? Kalau nggak maju nggak dapat poin, nggak dapat pengalaman, ya kan? Ayo mas, siapa namanya ini? Bismillah. Bismillah. Namanya siapa? Fahmi. Bismillah. Oke, silahkan Mas Fahmi dicoba. Mau bawa apa tadi, oleh-olehannya juga boleh dibawa ke depan. Ya, spidolnya pakai yang itu. Nggak perlu pakai oleh-olehan. Oke, kita. Nilai. Ya, kalau kita bicara mengulik tentang pemrograman itu sebenarnya hampir sama mengulik masalah-masalah kehidupan, teman-teman. Ya, kalau kalian melakukan ini dampaknya apa? Gitu ya. Kalau tidak melakukan ini dampaknya apa? Ada if else-nya di setiap kehidupan kita. Ya. Kalau saya bangun jam 8, maka saya tidak mengikuti perkuliahan. Kalau saya tidak mengumpulkan tugas, maka saya tidak mendapatkan nilai tugas. Ngomong lah. Gua kok halus. Tempat ini dan pertama. Kayak bagus bilang kan. Aku tuh oke. Oh, bukan game itu buang-buang waktu. Enggak jadi. Bisa akhirnya NML. Iya, dia ngapain dia jelas? Jelas nge-game. Anjing. Itu yang di mana? Di dalam. Ini waktu buang-buang waktu. Jangan itu aja. Sebenarnya satu dia. Iya, Punya device-nya. iya mungkin. Kalau ada device-nya udah pada main orang-orang tuh. Langsung play. Tapi dulu ya. Nah, waktu kemarin yang ngajak mabar ML tuh gimana? Buang waktu. Dia mah main akun gua kemarin. Si Aziz. Soalnya saya juga mau dia. Kebanyakannya kan udah main aku belum jadi. Apa? Klasik. Slay atau bola slay. Kalah tadi. Tapi yang gitu. Ya udah, enggak apa-apa. Lah, malah ketinggalan. Apa? Kok bisa? Lah, gojek aku bawa balik. Sis. Oke, Mas Fahri ya. Ya, kita cross check bersama-sama. Mungkin ada yang nggak sepakat sama Mas Fahri kan tadi? Fahmi. Mas Fahri. Oh, Fahmi. NIM-nya ke saya ya. Kira-kira ada yang nggak sepakat nggak dengan apa yang dituliskan oleh Memang Mas Fahri itu. di depan? Kalau nilainya antara 81 sampai dengan 100, maka dia dapat nilai A atau mungkin excellent gitu ya. X
nilai X, misalkan ya, nilai X berarti ini dinamis programnya ya. Misalkan nilainya saya inputkan adalah 61. Nilai X-nya adalah 61. Maka alurnya sekali lagi yang namanya pemrograman itu kan sifatnya adalah prosedural, mengeksekusi setiap perintah dari barisan ke atas sampai ke bawah secara berurutan. Maka otomatis nilai X ini akan dicek dulu di baris yang pertama, if yang pertama dulu. Nggak bisa langsung tiba-tiba menemukan nilai, kalau 61 itu berarti dia dapat C gitu kan. Terus tiba-tiba dia langsung masuk loncat ke statement if yang kedua. Ini nggak mungkin. Langsung loncat ke sana itu nggak mungkin. Pasti prosedurnya adalah dia harus melewati dulu statement if yang pertama untuk dilakukan pengecekan. X 61 lebih dari sama dengan 81 tidak? Tidak. Iya kan? Kalau tidak, kemudian dicek lagi X atau 61 kurang dari 100 tidak? Iya, ya kan? Berarti ini true, mohon maaf, ini false, ini true, ya kan? False and true itu menghasilkan nilai apa? False. False. Kalau menghasilkan nilai false, maka statement ini tidak akan dieksekusi. Kalau kita bicara logika mah gampang, wah nggak usah dijelaskan Pak, seperti itu, pokoknya outputnya itu. Nah, ini hal yang penting juga besok kalau teman-teman ingin membaca kode program, misalkan kalian ingin membaca nih, kita kira-kira letak errornya di mana, teman-teman harus nuntut tuh baca dari kode program atas sampai ke bawah, supaya tidak terjadi miss logika yang ada di dalam kode program. Nah, kalau ini tidak dieksekusi, maka akan mengecek ke statement if yang kedua. Di kedua ini berarti 61, nilai X-nya 61 lebih dari sama dengan 61 tidak? Kira-kira? Iya, ya kan? Karena di sini lebih dari sama dengan. Berarti nilainya di sini adalah true. Kemudian nilai X 61 kurang dari 81 enggak? Iya. Nilainya adalah true. True and true nilainya adalah true. Kalau true berarti langsung ketemu nih outputnya ya. Kemudian yang bawah dicek nggak kira-kira? Alasannya nggak dicek kenapa? Nah, sekarang teman-teman nanti eksperimen di rumah. Ini dicek atau tidaknya, coba statement if yang ketiga dan keempat dan else if yang terakhir dirubah strukturnya sama dengan yang atas. Jadi statement if yang ini sama isinya, X lebih dari sama dengan 61, X kurang dari 81. Jadi statement ini saya kasih nama statement X ya. Saya kasih nama statement X atau struktur if X itu ya. Nah, struktur if X ini Anda tuliskan atau replace di struktur yang ini. Jadi ini nanti jadi statement X juga. Untuk mengecek apakah statement yang ada di bawahnya itu dieksekusi atau tidak. Kalau saya memprediksi tetap dieksekusi. Jadi tetap dieksekusi, tapi statementnya tidak akan dijalankan atau perintah statement yang ini tidak akan dijalankan. Kenapa nggak dijalankan? Karena kondisi tidak terpenuhi. Nah, sekarang untuk mengecek benar-benar apakah semua struktur if else yang kalau sudah ketemu di bawahnya itu dieksekusi atau tidak, cara yang paling mudah logika kita itu adalah menyamakan statement if yang ada di bawahnya itu sama dengan statement if yang ada di atasnya. Cek ya, paham pemahaman maksud saya? Itu ya. Nah, nanti dicek. Kalau saya sih ya, kayaknya outputnya kalau misalkan ini if diganti sama dengan ini, yang ini sama dengan ini, maka outputnya adalah
good job, study hard, kemudian try harder. Semuanya akan masuk atau outputnya akan keluar situ. Kecuali yang paling atas. Itu ya. Oke, kita kasih pos buat Mas Fahmi ya, biasa. Atau punya pendapat lain ingin maju? Oke, contoh bentuk lainnya ya seperti kurang lebih sama lah ya. Nah, bedanya sama ini. Nanti di when sama if else itu bedanya di sini. Kalau di when itu kan tadi saya katakan hampir sama dengan switch case ya kan. Nah, switch case itu kan ada keyword break ya kan. Kalau teman-teman perhatikan di switch case ketika kalian belajar bahasa pemrograman C++ itu kan ada keyword break. Break itu adalah untuk mengakhiri perintah yang ada di bawahnya. Nah, kalau di sini kan nggak ada keyword apapun yang menandakan bahwa perintah yang ada di bawahnya itu kan diakhiri atau disudahi, tidak usah dijalankan. Nah, kalau di switch case itu kan ada case 1 statement A, case 2 statement B. Kalau di statement A ini dia sudah ketemu jawabannya, kalau ada keyword break-nya pasti akan sudah selesai. Statement selanjutnya tidak akan dieksekusi. Nah, kalau misalkan di switch case break-nya kalian eksperimen juga. Jadi teman-teman itu coba mengeksplor ya kan kode program yang pernah kalian temui itu, kalian iseng-iseng gitu. Hapus keyword break-nya, dihapus semua. Kira-kira apa yang terjadi di statement switch case tadi? Ya pasti semua statementnya atau perintah-perintah di dalam case itu akan dieksekusi. Nah, yang ketiga, yang keempat, yang terakhir di percabangan adalah when. Ya kan? Nah, uniknya di Kotlin when ini dia secara otomatis berhenti, berbeda pada C++. Contoh nih, di sini saya punya variabel namanya adalah warna primer. Ya kan? Variabel ini saya inisialisasi nilainya adalah 2. Saya mau mengetahui warna primer atau nilai yang tersimpan di warna primer ini warnanya apa. Nah, di sini memanfaatkan yang namanya when. When, ya kan? Ketika warna primer 1, maka akan mencetak biru. Jadi kemarin kan saya sudah katakan Kotlin itu manusiawi sekali gitu ya. Manusiawi sekali itu dari sisi bahasa. Kalau kalian teman-teman baca, ini sudah kayak baca kalimat. Ketika warna primer 1 cetak biru gitu kan kalau dibaca. Ketika warna primer 2 cetak merah. Ketika warna primer 3 cetak kuning. Jika selain itu cetak warna tidak dikenal. Nah, sebenarnya Kotlin itu bahasanya sangat-sangat mudah dipahami. Cuman bagaimana supaya saya mahir? Semuanya itu karena terbiasa, teman-teman. Mungkin teman-teman saat ini belum tahu yang namanya keyword-keyword apa saja yang ada di bahasa Kotlin. Supaya kalian tahu bagaimana membiasakan menulis kode program. Nah, saya sarankan besok ketika praktikum modul-modul yang saya bagikan ke teman-teman itu kan biasanya bisa di copy paste ya kan. Nah, saya sarankan ketik tangan, nggak usah di copy paste karena banyak pelajaran yang nanti akan kalian temui. Contoh ya kan, sebenarnya ngetik itu kita nggak seluruhnya ngetik full. Contoh, saya ngetik P itu aja udah muncul opsi-opsi keyword-keyword yang akan muncul atau kita akan gunakan. Kita pilih P itu pilihannya banyak, ada print line dan keyword-keyword atau fungsi-fungsi yang lainnya. Nah, ini adalah contoh penggunaan when. Nah, when ini masih menggunakan
else kalau tidak. Else ini kalau di switch case itu sama seperti yang namanya default statement, ya kan? Jadi kalau di switch case default statement itu kan boleh ada, boleh tidak. Begitu juga default statement else ini, atau di sini perintahnya atau perintahnya yaitu print warna tidak dikenali ini sifatnya adalah opsional, boleh dihilangkan. Ya, sama seperti yang ada di switch case, atau kalau di switch case dikenal dengan default statement. Keywordnya pakai default gitu kan. Nah, ini contoh. Kalau when saya kira udah. Pernyataan when pada ini contoh yang biasa ya. Kemudian kita masuk ke contoh when yang menggunakan beberapa fungsi scope function atau fungsi bawaan yang ada di Kotlin. Pernyataan when pada beberapa kasus dapat menggunakan koma. Contoh misalkan, nilai X saya inisialisasi adalah nilai 10. When X ya 2, 4, 6, 8. Ini yang saya singgung tadi teman-teman. Kalau saya menyelesaikan kasus if else ini menggunakan when, yang terjadi ya seperti ini. Jadi saya harus menuliskan when nilai 81, 82, 83, 84 dan seterusnya sampai 100. Nah, itu yang saya maksudkan tadi. Saya harus menuliskan. Walaupun nanti ada tips-triknya teman-teman. Ternyata di jangkauan nilai dari A ke misalkan di nilai angka A sampai nilai angka Z itu kita enggak harus menilaikan secara keseluruhan. Kita bisa memanfaatkan yang namanya jangkauan dari nilai A ke Z itu menggunakan fungsi. Nanti kita akan bahas. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Kenapa when tidak cocok diterapkan pada konversi nilai yang pada kasus pertama tadi? Karena kita akan memakan penulisan kode program akan memakan space yang lama ataupun secara efisiensinya kurang. Ya. When X 2, 4, 6, 8 maka print angka ya kan di dalam list. Angka 10 ada di dalam list. Outputnya ini adalah angka 10 ada di dalam list. Jika tidak di dalam list maka outputnya adalah angka 10 tidak ada di dalam list. Nah, di sini ada fungsi teman-teman. Fungsinya apa ya? Di sini ada fungsi X2String. X2String. Nah, ini salah satu fungsi atau scope function dari Kotlin. Nah, nanti kita bahas, ada materinya khusus tentang scope function ya. Cuman ini syarat khusus kalau teman-teman ingin mencetak sebuah nilai angka ke string, menjadi sebuah string ke dalam bentuk string atau mengkonversi ke dalam bentuk string. Jadi sekali lagi di sini X itu sudah tidak lagi dibaca sebagai angka, tapi dia sudah dianggap sebagai bentuk string. Nah, dengan menambahkan in pernyataan when juga, nah, ini koma itu maksud ya, paham ya di sini ya. Koma itu ya ini 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Ya, koma. Bukan menggunakan keyword koma itu enggak ya, tapi simbol koma. Dengan menambahkan in pernyataan when juga dapat menggunakan range untuk pengecekan kondisi. Nah, ini yang saya maksud. Ada fungsi sendiri, misalkan kita mau mencetak misalkan. Nah, when ini ya bisa kita terapkan di sini secara efektif dengan memanfaatkan yang namanya fungsi in, ya kan? In 1.10 cetak ini. Berarti kan cukup sederhana kalau kita menggunakan when dengan memanfaatkan fungsi in ya, teman-teman. Berarti pada kasus konversi nilai berarti when nilai in 81.100 tanda panah print excellent ya kan? In 61 sampai 81 nah, mungkin kita harus jeli ini ya kan. In 61 sampai 61 sampai 80,99.
in 61 sampai dengan 41 sampai dengan 60,99 nilainya adalah C dan seterusnya. Gitu ya. Kalau kita memanfaatkan in. Nah, ini fungsi in, fungsi koma ini masuk ke dalam kategori scope function, ya kan? Nanti akan kita bahas. Scope function itu banyak sekali yang disediakan oleh Kotlin. Kalau kita baca juga gampang, ya kan? Ketika X dalam jangkauan 1 sampai 10, maka cetak angka 20 berada di dalam range 1 sampai 10. Gitu kan? Oke, itu adalah struktur percabangan. Kita sampai jam berapa? 8.40, masih ada waktu ya. Nah, sekarang kita akan mengenal yang kedua. Atau sebelum saya bahas lebih jauh, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang percabangan. Ya, saya kira tidak ya. Kita masuk ke perulangan. Perulangan ini masuk ke dalam jenis control flow yang kedua. Control flow yang pertama tadi adalah percabangan atau struktur kondisional. Perulangan itu ada 3, sama pada bahasa pemrograman lain, yaitu ada for, while, dan while. Secara tujuan perulangan itu tujuannya adalah sama, ya kan? Cuman penerapannya di setiap bahasa pemrograman itu berbeda-beda. Kita bahas yang pertama. Ini sangat beda sekali dengan perulangan yang ada di bahasa C++, ya. For adalah deklarasi perulangan yang paling umum atau paling akan sering digunakan, teman-teman, dibandingkan do while atau while do. Bentuk for perulangan atau loops itu adalah for item in range. Ini adalah bentuk umumnya. Kemudian diikuti dengan statement yang akan kalian ulangi seberapa banyak. Contoh, di sini ada struktur perulangan for, ya kan? Kemudian i itu adalah item, in 1.5. Artinya apa? Ulangilah perintah yang ada di dalam struktur for di bawah ini, mulai dari i 1 sampai dengan 5. Berarti perulangan ini terjadi sebanyak 5 kali. Perintahnya yaitu mencetak nilai yang ada di dalam variabel i. Nilai i-nya itu adalah 1 sampai 5. Nah, kalau kita lihat di sini sangat simple atau sederhana sekali. Kita nggak perlu pertanyaannya mungkin, ya kan? Kalau di bahasa C++ itu kan ada for, misalkan ya. Anggap saja ini sudah saya deklarasikan. I sama dengan 0, I kurang dari 5, I increment, ya kan? I increment ini kan artinya perulangannya itu setiap kali perulangan nilai I itu bertambah 1 angka, ya kan? Apa bedanya kalau ini? For I sama dengan 0, I kurang dari 5, I plus 2. Pertanyaannya adalah, ini perulangan yang pertama saya sebut perulangan A, perulangan yang kedua saya sebut perulangan B. Di perulangan A ini terjadi berapa kali perulangan? 4. Yakin? 4 atau 5? Yang 4 angkat tangan. Oh, 5 ya kan? Karena nilai I diawali perulangan dimulai dari angka 0. Beda lain cerita kalau I ini dimulai dari angka 1. Jadi ada 5 kali perulangan. Di perulangan yang ke B ini ada berapa kali perulangan? Ada 2, 3. Oke, kita cari jawabannya. Perulangan yang di B ya, kita bahas perulangan yang ada di B. Perulangan yang ada di B ini terjadi dari perulangan ke 0. 0 ditambah 2 berarti 2. Masih terjadi memungkinkan karena I masih 2. 2 kurang dari 5 masih memungkinkan. Terjadi di 2.
2 tambah 2 berapa? Perulangan yang ketiga terjadi di perulangan nilai I sama dengan 4 tambah 2 berapa? 6 kurang dari 5. True or false? False. Sudah tidak bisa lagi terjadi perulangan. Jadi perulangan terjadi sebanyak 3 kali. Itu ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau di C++ itu ada fitur I increment bisa dirubah I plus 2, I plus 3, I plus 4. Kalau di Kotlin bagaimana, Pak? Gitu. Kalau di Kotlin, nah, kita bisa yang namanya menggunakan step, ya, keyword step. Nah, contoh kasusnya ada pada contoh program yang kedua atau di bawah. Kita bisa lihat di sini perulangan terjadi dari I dimulai dari angka 10 sampai dengan 1. Stepnya adalah 2. Berarti di sini perulangannya terjadi di I sama dengan 10, I sama dengan 8, I sama dengan 6, I sama dengan 4, I sama dengan 2, I sama dengan enggak, 0 enggak. Karena di sini batasnya adalah down to 1. Ya. Nah, kalau di Kotlin kita menggunakan step, enggak lagi menggunakan increment atau I++ itu udah enggak ada lagi. Paham ya, kira-kira jadi pahami ya. Nah, kalau ini kan perulangan yang terjadi dari nah, contoh nih ya. Kalau tadi kan secara ascending ya kan, dari angka kecil ke besar. Kalau teman-teman mau mencetak dari besar ke kecil bisa memanfaatkan down to, ya kan? Nah, kalau di C++ bedanya gimana caranya? Ya kita rubah nilai awal I-nya menjadi 5 kan? Kemudian I harus lebih besar dari 0. Ya. Ini balik, berarti kan perulangannya dimulai dari 5. Kemudian increment yang kita rubah menjadi decrement, gitu kan? Kira-kira kalau dipahami mudah yang C++ atau yang Kotlin? Yang Kotlin ya kan? Kenapa saya katakan Kotlin? Karena Kotlin kalau kita baca sudah berupa kalimat, bukan lagi sebuah kode-kode manusia yang harus kita hafal gitu. Contoh nih ya kan. For I ya kan, in 5 down to ya kan, cetak I sebanyak 5 kali secara descending gitu. Sampai ke nilai I sama dengan 1. Begitu juga dengan yang ini, yang dicontoh di program yang ada di bawahnya. Nah, kalau ini kita masih bingung, I sama dengan 5, I kurang dari 0, I decrement gitu kan. Orang yang mungkin belum mengenal dunia pemrograman ya kan, hal seperti ini menjadi hal yang mungkin bingung gitu. Yang sudah biasa mungkin ya bukan masalah. Oke, ini adalah salah satu penggunaan for. Nah, for bisa kita gunakan untuk mencetak array, ya kan? Atau nanti bisa menginputkan nilai array. Ya. Array of. Di sini ada sebuah variabel array. Nama variabel array-nya adalah nama diisikan nilai Betty, Afrik, Gendra, Farid, dan Idris. Saya mau mencetak nilai-nilai ini. Sebenarnya tanpa menggunakan perulangan pun bisa, tapi kita harus memanggil nama array-nya satu per satu. Dari indeks ke, masih ingat array nggak? 0. Tanya sekarang. Ini kayaknya mbaknya pinter nih. Ayo. Array, tahu nggak array? Pemahaman mbak siapa namanya? Mbak Salsa. Pemahaman mbak Salsa. Variabel array itu variabel yang seperti apa?
Ayo, boleh guys. Bapak punya HP sendiri kok minta tolong temennya nyari. Apa Mbak Salsa? Variabel array itu variabel yang seperti apa? Kita buat santai aja kayak lagi ngobrol di tempat umum ya. Misalnya nih ditanya, kamu tahu nggak presiden Papua Nugini? Bilang aja kalau nggak tahu nggak usah searching gitu. Bilang aja nggak tahu Mbak Salsa. Tahu nggak? Nggak, simple. Minta tolong temennya suruh nyariin. Ada yang tahu tentang variabel array? Apa? Bedanya variabel array dengan variabel biasa yang paling mudah itu membedakan. Kalau variabel biasa hanya mampu menampung satu nilai. Kalau variabel array mampu menampung lebih dari satu data dengan catatan yang bagaimana? Memiliki tipe data yang sama. Ini ini. Nah, bisa langsung ngirim NIM-nya. Enak pokoknya kuliah. Siapa yang berani jawab benar dapat poin, salah nggak diapa-apain atau nggak dikurangi poinnya pokoknya. Ya. Variabel array adalah variabel yang mampu menampung banyak data dengan catatan tipe datanya harus sama semua. Dia contoh di sini. Betty, Afrik, Hendra, Farid. Nah, si Farid ini saya hapus. Saya rubah nilainya menjadi 1. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Bisa-bisa saja, asalkan satunya itu harus diapit tanda petik 2. Karena akan dianggap sebagai string. Ya. Kalau angka berapapun itu kalau diapit tanda petik 2 di antara angka pertama sampai angka terakhir akan dianggap sebagai string, gitu ya. Tapi kalau dia diinputkan sebagai angka biasa, misalkan 0 tanpa tanda petik 2 di antara angka tersebut, maka tidak bisa atau error. Nah, array itu menyimpan nilainya atau tempat penyimpanan nilai dalam sebuah array itu dinamakan apa? Kalau sebuah ini saya hapus ya. Tempat penyimpanan sebuah nilai di variabel array itu dinamakan apa? Array itu menyimpan nilai dari 0. Dari indeks, ya. Jadi tempat penyimpanan array itu secara default diawali dengan indeks ke 0. Maka panjang array misalkan 16 ya kan. Maka alamat array terakhir atau nilai terakhir ada di indeks ke berapa? 15. Nah, kirim NIM-nya. Oh, siapa tadi yang bilang 15? Ah, Mas ya. Dulu aku man. Enak loh. Coba kita. Tadi kamu ngecek bola. Oh, tidak tahu diri ini. Oh, ini namanya pencitraan. Oke. Nah, alamat penyimpanan array itu dinamakan indeks. Kalau kita menginginkan menampilkan alamat indeks array ke dalam konsol, ya kan? Caranya bagaimana? Kita bisa memanfaatkan yang namanya with index. Contoh di sini. Ada variabel array nama, sudah terisi nilainya, ada Betty, Afrik, dan seterusnya. Saya mau menampilkan Betty, Afrik, Hendra, Farid, Hikmah itu tersimpan di indeks keberapa? Caranya cukup mudah. Caranya menggunakan struktur for diikuti dengan 2 variabel, yaitu saya sebut saja A dan B. A dan B ini namanya bebas. Kalian mau kasih nama X, mau kasih nama Y, silahkan. Mau kasih nama I, H, silahkan. Ya kan? Bebas. A, B, in, nama, dot with index, print, A, B.
A ini adalah indeksnya, B ini adalah nilainya. Gitu ya. Yang terakhir bentar lagi ya, sampai jam 1 menit lagi. While sama while do sama while itu sama atau beda kira-kira? Apa? Beda ya, berarti sepakat. Beda ya. Nah, bedanya while dan while do apa? Itu belum menjawab. Bedanya while sama while. Kalau while, ya kan? Ini adalah contoh bentuk while. Selama nilai I itu lebih dari 0, cetak atau eksekusi perintah yang ada di dalam while ini. Nilai I-nya berapa? 7 lebih dari 0. Memenuhi kan? Masih memenuhi, maka perintah di sini akan dieksekusi terus. Nah, sekarang bedanya dengan while adalah while itu akan mengecek kondisinya dulu sebelum mengeksekusi perintah. Tapi kalau do while, dia itu akan mengeksekusi dulu apapun perintahnya tanpa mengecek dulu kondisinya. Jadi kalau misalkan saya anggap saya buat, kalau ini lakukan atau do, lakukan perintah mencetak I, ya kan? Kemudian setelah mencetak I, kurangi nilai I 1. Itu dilakukan berulang-ulang sampai kondisinya tidak memenuhi. Selama nilai I itu lebih dari 0, ya kan? Maka kira-kira outputnya berapa? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai, ya kan? Nah, sekarang saya rubah strukturnya apa itu? Warning saya, oke. Ya, kalau saya rubah menjadi, ya kita lanjutkan nanti di praktikum aja ya. Daripada nanti kemudian. Terima kasih teman-teman. Ada yang Itu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jidanku ya, yang punya alarm ya. Kalau saya ngomong tuh, suruh kirim WA tuh. Mau saya hidup sama aku loh kan. Harusnya aku. Ini mau ditandain.